Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, sidang majelis taklim Masjid Al-Jihad Baladun Amin. Baladun Amin. Mohon maaf, jihad ya. Baik Bapak Ibu, jemaah Baladun Amin Cijagra ya, yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita, thalabul ilmi kita, di mana thalabul ilmi adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak disuruh, kita tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya kecuali berdasarkan ilmu. Maka perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semoga dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita, angkat derajat kita, dan Allah kelak masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal. Dari Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, tanpa berpanjang lebar, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis 40 hadis, di mana 40 hadis ini temanya berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Tentang tauhid. Arba'una hadisan fit tauhid. 40 hadis yang ada kaitannya dengan bab tauhid. Dan sudah kita belajari berapa hadis? Ada yang 6 hadis. Ada lagi berapa? Ada yang bingung hadis. Berapa Pak? Satu. Ada yang lain berapa Pak? Sebelah kanan berapa Pak? Iya, kamu Ustaz dulu ya. Dan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita baru membahas satu hadis. Di mana pertemuan kemarin hadis yang pertama temanya membahas bab apa kemarin Pak? Keutamaan tauhid. Masya Allah, keutamaan tauhid. Dan di sini atau di kesempatan kali ini kita membahas hadis yang kedua. Apa temanya? Adalah tentang awal kewajiban bagi manusia. Tauhid adalah awal kewajiban bagi manusia. Baik, kita akan coba mendengarkan apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak Ibu, kalau di sini ada orang besar, ada tokoh, ada presiden, kira-kira kalau presiden sedang bicara, kita pasti mendengar atau tidak? Nah, wah, pasti akan apa? Ngaregepkeun, apa ngaregepkeun teh? Ngaregepin, menyimak dengan apa? Menyimak dengan seksama. Karena yang bicara adalah orang besar, orang terhormat, orang sukses, orang hebat, begitu, Masya Allah. Pertanyaan yang saya sampaikan, mana Pak yang lebih hebat? Presiden atau Rasulullah?
Rasulullah atau presiden? Rasulullah atau Jokowi? Enak ada Jokowi. Presiden atau Rasulullah, Pak? Rasulullah. Tapi kadang mohon maaf ya, kita lebih serap, Pak. Kita lebih silau, kita lebih menghormati orang besar yang saat ini kita hadapi daripada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ikhwati fillah semoga Allah muliakan. Kalau ada orang yang menyampaikan kalamullah, firman Allah, ada yang menyampaikan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban kita untuk apa, Pak? Dengarkan dengan sebagai apa? Sebagai tanda kita cinta kepada Rasul. Ya. Maka yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya, tapi siapa ini? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Nabi? Begini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita sudah kemarin membahas ya tentang Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda li Mu'adz bin Jabal. Berkata beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi Nabi mengatakan sesuatu kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Siapa beliau? Nanti kita bahas sedikit. Hina ba'atsahu ilal Yaman. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ini ke negeri Yaman. Nah, jadi Nabi mengutus siapa, Pak? Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kemudian Nabi menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi katakan, kata Rasulullah, innaka satati kauman ahla kitabin. Engkau akan mendatangi sebuah kaum, sebuah kelompok di mana mereka ini adalah ahlul kitab. Apa, Pak? Ahlul kitab. Jadi kata Nabi, hai Mu'adz, begitu ya kalau bahasa kita, kamu akan pergi kemana nanti, Pak? Ke Yaman. Di mana negeri Yaman ini orang-orangnya dipenuhi dengan apa? Ahlul kitab. Siapa itu? Nanti kita bahas. Kemudian kata Rasul, fa idza ji'tahum, kalau engkau sampai kepada mereka, engkau mendatangi mereka, fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Kalau engkau sampai kepada mereka, engkau datang kepada mereka, maka seru mereka, ajak mereka untuk apa? Untuk mengatakan syahadat bahwasanya la ilaha illallah, untuk mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. Jadi hai Mu'adz, engkau akan datang ke Yaman, di mana Yaman itu negerinya ahlul kitab. Kalau engkau sampai kepada mereka, seru mereka untuk apa? Untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu intinya. Satu. Yang kedua kata beliau, fa innahum ata'u laka, kalau mereka beriman kepadamu, kalau mereka mentaatimu, maka fa'akhbirhum, maka sampaikan kepada mereka apa? Annallaha qad farada 'alaihim khamsa shalawatin, bahwasanya Allah wajibkan untuk mereka sholat 5 waktu. Jadi kalau mereka beriman, kalau mereka taat padamu, kalau mereka mengikutimu, ya dengan cara sudah mengucapkan apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampaikan kepada mereka apa, Pak? Sholat 5 waktu, bahwa Allah mewajibkan mereka
sholat 5 waktu. Begitu kata Rasulullah. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan setiap malam, sepanjang hari, siang dan malam. Sampai sekarang berapa Pak sholat 5 waktu teh? 5. Sholat wajib berapa kali sekarang? Masih 5? Atau berubah sekarang? Berapa kali Pak? 5 tetap. 5 waktu. Lanjut dulu Pak ya. Fa inhum ata'u laka bidzalika. Kalau mereka mentaatimu, kalau mereka beriman kepadamu, fa akhbirhum, lalu sampaikan kepada mereka, annallaha qad farada 'alaihim shadaqah. Maka sampaikan kepada mereka bahwa Allah memerintahkan bagi mereka untuk membayar apa? Shadaqah. Yang dimaksud dengan shadaqah di sini apa? Az-zakat. Yaitu apa Pak? Zakat. Ya. Jadi saya ulangi, pertama sampaikan kepada mereka apa Pak? Syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Tukhadhu min agniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka. Jadi zakat ini khusus bagi orang kaya. Orang miskin tidak ada kewajiban zakat. Faturadu ala fuqaraihim, dan dikembalikan, diberikan kepada para fakir di antara mereka. Fakir siapa Pak? Orang-orang fakir miskin ya, orang-orang yang tidak memiliki bekal, tidak memiliki uang, tidak memiliki makanan. Kata para ulama, orang fakir, orang miskin ini Pak, kalau kita kebutuhannya pasti beda-beda Pak ya. Orang yang anaknya 5 dengan anaknya 2 beda sama? Beda sama? Beda. Misalnya anaknya 2 Pak, anaknya 2, kebutuhan kira-kira sekarang berapa ya? Anak 2, istri 4, istri 1 berapa? Kira-kira cukup 3 juta Pak? Sebulan? Ada yang cukup ya? Tidak ya, tergantung manusia-manusianya ya. Baik, misalnya Pak ya, misalnya anak 2 itu kebutuhannya 3 juta. Dia kerja Pak, tapi gajinya hanya 1,5 atau 2 juta, maka dia kategori miskin. Jadi kata para ulama, dia mampu menghasilkan uang Pak, tapi kadar keuangannya yang dihasilkan itu di bawah kebutuhan, di bawah kebutuhan, di atas setengahnya. Jadi antara 50 sampai 90%. Jadi kalau tadi 3 juta, kalau penghasilannya 2 juta, berarti berapa persennya tuh Pak? 2/3. Berapa 2/3 teh? 66%. Maka mereka kategori miskin. Kategori apa? Miskin. Kalau fakir, kata para ulama, di bawah setengahnya Pak. Jadi kalau kebutuhan mereka 3 juta Pak, gaji cuma 500.000. Nah, ini apa namanya? Fakir. Orang yang apa? Fakir. Nah, maka fakir dan miskin ya wajib diberikan apa? Harta zakat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana zakat itu diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan, diberikan kepada orang-orang yang apa? Fakir. Nanti kita bahas sedikit ya. Fa inhum ata'u laka bidzalika, kalau mereka mentaatimu, kalau mereka mentaatimu, mereka mau membayar zakat, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maka hati-hatilah terhadap harta yang baik, yang bagus yang mereka miliki. Hati-hati, kamu jangan mengambil harta mereka, apalagi harta yang apa? Yang bagus. Apa harta yang bagus itu? Harta yang mereka senangi. Misal kalau kita apa? Harta bagus itu apa? Contoh harta bagus Pak? Mobil kayak itu. Apalagi rumah, emas, permata, kendaraan dan lain sebagainya. Itu termasuk harta-harta yang bagus. Maka kalau mereka sudah bayar zakat, hati-hati kamu jangan sampai mengambil harta mereka, khususnya harta yang apa? Harta yang mulia di antara mereka yang miliki. Begitu. Kemudian waqati da'watal mazlum
Dan takutlah engkau dengan doa orang yang terzolimi. Jadi kalau mereka sudah bayar zakat, tapi masih tetap diambil di luar harta zakat, berarti mereka sudah dizolimi. Maka hati-hati kau dengan doanya orang yang sedang yang dizolimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Karena di antara doa orang yang terzolimi dan di antara Allah Subhanahu wa ta'ala, antara doa mereka dengan Allah tidak ada apa? Hijab. Apa hijabnya? Langsung nyampe kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Maka Bapak Ibu semoga muliakan, ini yang akan kita bahas ya, hadis yang kedua ya, di mana hadis ini kata para ulama ada 7 inti, Pak. Ada 7 apa? Inti. 7 berita, 7 hal yang harus kita pahami. Pertama, Rasul mengutus Mu'adz ke mana tadi? Ke Yaman. Untuk apa? Untuk berdakwah. Jadi kata Nabi, kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ila iklim Yaman. Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal ke mana? Ke Yaman, da'iyan ilallah wa mu'alliman. Di mana beliau itu akan menyeru, mengajak manusia dan akan mengajarkan mereka. Manusia di sini siapa, Pak? Ahlul Yaman, penduduk ya Yaman. Di mana penduduk Yaman ini kebanyakannya apa? Ahlul Kitab. Siapa itu? Nanti kita bahas. Itu satu dulu, Pak. Ya. Jadi Nabi mengutus Mu'adz ke mana, Pak? Ke Yaman. Sebagai apa? Sebagai dai, penyeru ya, dan sebagai pengajar dan pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang kedua, Nabi menjelaskan kedudukan ahli kitab. Kepada siapa? Kepada Mu'adz. Agar apa? Kata para ulama, agar mempersiapkan hujjah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini agar menyiapkan hujjah. Apa hujjah itu bahasa kitanya ya? Dalil. Menyiapkan argumen. Karena ahlul kitab berbeda dengan ahlul wasan. Ahlul kitab berbeda dengan penyembah berhala. Ahlul kitab berbeda dengan orang yang tidak membaca kitab. Begitu. Karena mereka orang yang terpelajar. Mereka orang yang berilmu, begitu. Maka Nabi memperingatkan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa di Yaman ini banyak ahli kitab. Fabayyana lahu annahu sayuwajihu qauman ahla ilmin. Bahwasanya engkau hai Mu'adz, bahwasanya Mu'adz ini akan menghadapi penduduk Yaman di mana mereka ahli ilmi, ahli ilmu, orang yang berilmu, wajah dan orang yang ahli debat. Yang kalau misalnya kita ngomong sedikit, dia mampu apa? Menjawab. Maka ikhwati fillah semoga Allah muliakan, beda ketika berdakwah dengan orang yang berilmu dengan orang yang apa? Tidak. Lebih mudah mana, Pak? Lebih mudah mana? Lebih mudah yang tidak berilmu sedikit penyampaiannya. Tapi kalau orang yang berilmu, nanya ini, nanya itu, dibantah begini, dibantah begitu, maka harus banyak apa? Banyak ilmu, banyak hujah, banyak dalil, demikian. Maka Fatihah semoga Allah muliakan. Itu yang keberapa, Pak? Kedua, ya. Yang ketiga, Nabi menyuruh dalam hadis ini pertama kali Mu'adz ini agar menyeru mereka untuk apa? Untuk bersyahadat dalam rangka memperbaiki akidah. Memperbaiki apa? Akidah. Karena akidahnya ahlul kitab atau akidahnya orang non-Islam ini banyak yang rusak. Kenapa ahlul kitab rusak? Kenapa ahlul kitab rusak? Siapa ahlul kitab? Oh iya. Siapa ahlul kitab? Kata para ulama, ya, yang dimaksud dengan ahlul kitab ini adalah allazina anzala ilaihim alkitab min qablil Quran, yaitu yang turun kepada mereka alkitab sebelum apa? Al-Quran. Khususnya kitab Injil, kitab Taurat dan kitab Injil.
kitab Taurat kepada siapa? Nabi Musa. Kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka Bapak yang semoga Allah muliakan, orang yang disebut dengan ahlul kitab adalah pengikutnya Nabi Musa. Disebut apa, Pak? Disebutnya apa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang apa? Yahudi. Dan juga pengikutnya siapa tadi? Satu lagi, Nabi Isa. Siapa yang disebut itu? Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Yahudi dan Nasrani ini, Pak, asalnya bersumber dari Bani Israil. Siapa Bani Israil teh? Keturunannya Nabi Yakub ya. Nanti Nabi Musa, Nabi Isa itu teh keturunannya ke Nabi siapa? Yakub ya. Tapi selain mereka pun ada orang yang beriman kepada Nabi Musa walaupun bukan dari golongan Bani Israil. Nah, orang Yaman ini, Pak, orang Yaman ini kebanyakan mereka ya bukan Bani Israil, tapi orang-orang Arab. Orang Arab itu bukan Bani Israil. Orang Bani Israil itu orang mana, Pak? Orang Palestina ya, yang berhijrah. Nah, ini panjangnya kalau saya jelaskan tidak akan mungkin. Intinya berhijrah Pak, suatu saat nanti sebelum Nabi jauh ya, mereka itu hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya nanti akan datang seorang nabi di akhir menurut mereka di akhir zaman begitu ya. Ini terakhir kali nanti banyaknya di tempat yang tumbuh pohon kurma. Di mana itu? Di Madinah. Nah, maka Nabi, Pak, ketika beliau lahir, orang Yahudi sudah ada, bahkan sudah bergaul ya dengan masyarakat Arab zaman dahulu. Jadi orang Yahudi itu sudah bercampur baur dengan orang-orang Arab. Termasuk kemana Pak tadi? Ke Yaman. Jadi mereka pergi ke Yaman. Nah, orang-orang Yahudi yang Bani Israil ini, Pak, orang-orang Bani Israil ini khusus di antara mereka itu agamanya Yahudi. Adapun Nasrani ada yang Bani Israil, ada yang bukan. Ya, saya pahami ya. Jadi Pak, yang semoga Allah muliakan, ini yang disebut dengan ahlul kitab siapa tadi itu, Pak? Yahudi dan Nasrani. Ya, di mana persamaan mereka dengan orang-orang kafir? Sama kafir. Disebut orang-orang apa? Kafir. Kenapa orang-orang kafir? Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Nah, ketika mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka disebut orang apa? Muslim. Ya, maka ibadah yang semoga Allah muliakan, kata para ulama ada kekhususan di antara ahlul kitab ini. Kekhususannya pertama, sesembelihan mereka halal. Jadi kita boleh apa? Memakan yang disembelih oleh para ahlul kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitab illal lakum. Bahwasanya makanan yang disembelih, makanan ahlul kitab, yang sesembelihan ahlul kitab itu hilul lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum hilul lahum, dan makanan kalian itu halal bagi mereka. Ya, maksudnya makanan ini sesembelihan. Jadi itu kekhususan ahlul kitab. Ya, yang kedua, ahlul kitab ini wanitanya boleh dinikahi. Jadi boleh menikah dengan apa? Kita boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka diwajibkan membayar jizyah kalau mereka masih tidak mau beriman kepada Allah dan apa? Rasulnya. Ya. Jadi Bapak Ibu semoga Allah muliakan. Saya ulangi ya. Jadi yang ketiga, bahwasanya Nabi menyuruh orang-orang Yaman ini ya melalui Mu'adz bin Jabal untuk memperbaiki apa tadi? Akidah. Ya. Liyabda fi da'watihi bil ahami fal aham. Jadi Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal ini memulai dakwahnya dari yang paling penting ke yang penting, gitu ya. Paling penting ke yang penting, terus begitu. Apa yang paling penting, Pak? Tauhid. Maka di pertama kali fayad'un nas ila islahil aqidah, menyuruh manusia untuk memperbaiki akidah yang pertama kali, begitu, tauhid. Li'annahul asas, karena itu adalah apa? Asas fondasi. Pak, kalau kita mau bangun apa ini teh?
Masjid. Yang pertama kita bangun apa? Fondasi. Ya. Sebelum membangun tiga bangunan yang megah, yang pertama kali fondasi dulu. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Tauhid. Jadi kalau seseorang tauhidnya benar, insya Allah bangunannya akan kokoh, kuat. Tapi kalau tauhidnya tidak benar, maka bangunan itu akan runtuh. Seseorang, Pak, mohon maaf ya, dia akan benar sholatnya kalau benar tauhidnya. Sholatnya benar-benar khusyuk, sholatnya benar-benar apa? Nikmat gitu terasanya. Kenapa? Karena dia memahami hakikat apa? Tauhid. Dia benar-benar merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nanti kita akan bahas. Itu yang ketiga. Yang keempat tadi, setelah mereka beriman, menerima dakwahnya Mu'adz, kalau mereka sudah bersyahadat, kemudian mereka diperintah untuk apa, Pak? Sholat 5 waktu. Setelah itu kalau mereka taat, yang kelima membayarkan zakat. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, Nabi memperingatkan Mu'adz agar tidak mengambil harta yang terbaik dari mereka. Yang keenam ya. Jadi sebagaimana tadi Nabi memperingatkan wa iyyaka wa makarima amwalihim. Hati-hati dengan harta yang terbaik yang mereka miliki. Nah, jangan sampai kita mengambil harta mereka. Itu yang keberapa? Nah, yang ketujuh, kemudian Nabi menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk berbuat adil dan tidak berlaku zalim. Karena orang yang terzalim itu doanya apa, Pak? Mustajab. Ya, ini diantara 7 hal isi dari apa? Hadis ini. Ibu bapak yang semoga Allah muliakan, kita akan coba membahasnya satu-satu. Pertama, Nabi, Pak, dalam hadis ini mengutus Mu'adz bin Jabal. Kata para ulama ini terjadi di tahun 10 kenabian, Pak. Tahun berapa? 10. Bukan 10 kenabian. 10 apa? Hijrah. Setelah hijrah Nabi SAW, sesaat sebelum Nabi akan wafat. Nabi wafat kurang lebih tahun 11 Hijriah. Jadi 1 tahun kurang Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Sebenarnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, selain Mu'adz bin Jabal saat itu juga diutus oleh Nabi ini sama ke Yaman adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Ali bin Abi Thalib. Jadi yang diutusnya bukan hanya siapa? Mu'adz, tapi juga Ali bin Abi Thalib dan siapa satu lagi tadi? Abu Musa al-Asy'ari, kepada tempat yang berbeda begitu ya. Cuma memang yang paling intinya adalah kepada siapa? Mu'adz bin Jabal. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Mu'adz bin Jabal ini, Pak, beliau seorang tokoh besar para sahabat. Jadi kalau ada tokoh besar sahabat, salah satunya siapa? Mu'adz bin Jabal. Kalau kita, masya Allah ya, kalau kita misalnya apa namanya di Indonesia yang paling terkenal A, B, C, D, nah itu namanya tokoh besar. Nah, Mu'adz bin Jabal di antara apa tadi? Tokoh besar para sahabat. Bahkan Pak, beliau itu ulamanya para sahabat. Insya Allah. Jadi termasuk orang yang paling berilmu. Wa Mu'adz radhiyallahu anhu min sadati sahabah wa kubaraihim. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini termasuk tokohnya para sahabat dan pembesarnya mereka. Insya Allah. Wa ulamaihim, dan juga ulamanya mereka. Jadi Mu'adz bin Jabal ini termasuk apa, Pak? Ulamanya para sahabat. Apa contohnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya sahih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya arhamu ummati Abu Bakar. Di antara umatku yang paling berkasih sayang. Nah, jadi di antara para sahabat yang paling berkasih sayang itu Abu Bakar. Kata Rasulullah. Siapa, Pak? Abu Bakar yang paling berkasih sayang.
Wa asyaddu fi dinillahi Umar. Dan yang paling kokoh kuat agamanya adalah Umar. Saya ulangi. Orang yang paling apa tadi pertama Pak? Paling berkasih sayang ya di antara para sahabat ya, umatku kata Nabi siapa satu? Abu Bakar. Yang kedua, yang paling kuat namanya? Agamanya, paling teguh, paling kokoh agamanya, paling dahsyat. Yaitu siapa tadi? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian wa asdaq wa hayaan Utsman Ibnu Affan. Dan yang paling pemalu, paling apa? Pemalu, yang paling pemalu itu Utsman bin Affan. Beliau itu paling pemalu. Kemudian wa'alamu bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Dan yang paling tahu mana halal mana haram siapa? Masya Allah. Jadi yang paling tahu halal dan haram itu siapa? Mu'adz. Pak, ibu yang semua kalau melihat ya, kadang kita mah tidak tahu ini halal ini haram, betul ya? Kadang Pak dalam bab kita itu dalam kehidupan kita ini nggak tahu itu halal atau haram ya. Ini itu boleh atau tidak ya? Kenapa kita tidak tahu mana halal dan haram? Kenapa Pak? Karena kita tidak berilmu. Sebagaimana mohon maaf ya, kalau saya di sini adanya nih ada apa namanya teh? Gelas. Ada 2 gelas. Yang satu gelasnya warnanya hijau, yang satu warnanya hijau. Dua-duanya warna apa? Hijau. Tapi yang satu Pak, ini mah sunlight. Apa sunlight itu Pak? Itu mah merek ya, jangan disebut merek, normal. Yang pertama misalnya ini Mama Lemon. Saya pakai nih. Wah apa sabun? Warnanya hijau. Tapi yang satu lagi marjan, sirup. Pak direndengin di dua-duanya. Kira-kira kalau itu disodorkan kepada Bapak bisa membedakan mana sabun, mana marjan? Bisa tidak? Bisa tidak? Tahu dari mana bisa? Hah? Aroma, ya betul ya. Atau apa? Ya dicobain dulu ya, kalau sabun ya pasti akan mati. Maka itu adalah semoga kita tahu mana sabun, ya, mana marjan, karena kita tahu ilmunya. Ini teh sabun, ini teh marjan, betul ya? Bapak Ibu yang semoga kalau kita terpoik, kita poik, apa poik teh? Gelap. Kita berjalan di jalan yang gelap, Pak. Maka kita tidak tahu mana cucuk, mana jalan, betul ya? Nggak akan Pak tahu. Kita tidak akan menginjak apa. Tapi kalau kita telah apa namanya? Bahwa center, insya Allah kita tidak akan apa? Terjugak cucuk. Kenapa? Karena ada apa Pak? Center. Dan center itu dalam kehidupan namanya ilmu. Paham ya? Maka Mu'adz bin Jabal paling tahu halal dan haram karena apa? Karena ilmunya begitu luas, begitu. Ya. Maka kata Nabi SAW, wa'alamu bil halal wal haram. Di antara umatku yang paling tahu halal dan haram adalah siapa tadi? Mu'adz bin Jabal. Wa aqra'uha li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling baik yang paling paham dalam bab Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu seorang ulama juga Pak. Maka paling berilmu dalam bab Quran. Kalau sudah berilmu dalam bab Quran, berarti dalam bab sunnah pun berilmu. Masya Allah ya. Ini Ubay bin Ka'ab juga berilmu, ulamanya para sahabat. Kemudian wa'alamu bil faraid Zaid bin Sabit. Dan yang paling tahu bab tentang faraid, apa faraid? Waris. Yang tahu bab waris, kalau anaknya sekian, yang ada ini, oh ini segini. Itu yang paling tahu bab faraid siapa? Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Wa likulli ummatin aminun. Dan setiap umat itu ada kepercayaannya. Wa aminu hadhil ummah. Dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Abu Ubaidah siapa? Ibnu Al-Jarrah. Beliau adalah kepercayaan umat Islam. Masya Allah ya. Jadi yang paling berkasih saya siapa?
Abu Bakar. Yang paling apa lagi? Kokoh agamanya siapa? Umar. Yang paling pemalu siapa? Utsman. Yang paling tahu halal haram siapa? Mu'ad. Yang paling paham Al-Quran siapa? Ubay bin Ka'ab. Yang paling tahu faraid siapa? Zaid bin Sabit. Yang paling tahu Hijri. Nah, yang paling terpercaya, alhamdulillah tidak tertipu ya. Saya ketujuh tadi. Yang paling terpercaya siapa? Abu Ubaidah itu Jarrah, dan beliau nanti Pak sebagai panglima untuk menaklukkan Romawi. Di mana? Di Cijagra. Di mana Pak menaklukkan Romawi itu? Di Syam. Di mana Pak? Syam. Di mana Syam itu Bapak Ibu? Nah, sekarang Palestina. Sekarang terpecah Palestina, Lebanon, ya, Suriah. Itu wilayah-wilayah apa Pak? Syam. Nah, dulu itu basis kekuatan apa? Romawi. Nah, dulu Pak ditaklukkan di zamannya Umar bin Al-Khattab melalui panglima perang Khalid bin Walid yang telah menaklukkan Persia. Beliau diutus langsung membantu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemana? Ke Syam, Insya Allah. Jadi panglimanya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Akhirnya Romawi apa? Takluk. Masya Allah. Ini janji Allah dan janji Rasul bahwa suatu saat orang-orang yang hebat, ya, Persia dan Persia dan satu lagi apa? Romawi, keduanya akan tunduk dan tanduk kepada tunduk dan takluk kepada agama Islam. Masyaallah. Jadi saya ulangi Bapak Ibu yang semoga memuliakan, Mu'ad adalah seorang apa Bapak Ibu tadi? Ulamanya para sahabat. Kemudian Bapak Ibu yang semoga memuliakan, sedikit dari tambahan, Mu'ad ini Pak orang yang paling dicintai Nabi. Masyaallah. Jadi seorang yang paling dicintai siapa? Sampai Nabi menyampaikan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, ini aku sesungguhnya mencintaimu karena inni uhibbuka, aku mencintaimu. Masya Allah ya. Pak, kalau kita mencintai Rasul, kita ingin mencintai Rasul, belum tentu Rasul cinta kita. Kenapa? Karena belum tentu cinta kita benar. Betul nggak Pak? Seperti kata pepatah, kullun yadai waslan bilaila. Setiap orang ngaku-ngaku kekasihnya Laila. Wa Laila la tuqiru bidzaka. Padahal Laila tidak mengakuinya. Orang banyak mengaku orang yang kabogoh nama ya. Mau mukul. Orang kabogoh ini, kabogoh itu. Mau mukul. Padahal perempuan itu tidak mengakui ada hubungan dengan laki-laki itu. Apa maksudnya Pak? Kadang kita mengakui cinta Allah, kita mengakui cinta siapa? Rasul, tapi ternyata cinta kita kepada Rasul hanya bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Karena cinta kita tidak sesuai dengan apa yang Nabi cintai. Kita tidak melakukan yang Nabi cintai. Insya Allah nanti kita akan bahas. Maka karena Mu'ad bin Jabal selalu melakukan yang Nabi cintai, akhirnya Nabi mencintai siapa? Mu'ad bin Jabal. Inni uhibbuka, ya Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu. Masya Allah. Dalam hadis yang lain kata Nabi, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu, aku mencintaimu. Maka jangan pernah engkau tinggalkan. Lihat Pak, bukti cinta itu banyak bukan banyak ya, memberikan apa? Nasihat ini kebaikan untuk dirinya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Maka Nabi menyampaikan kepada Mu'ad, hai Mu'ad, aku mencintaimu, maka jangan kau pernah tinggalkan setiap selesai sholat engkau ucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Itu sering kalau kita doakan setelah sholat, Allahumma a'inni. Apa artinya?
Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ala dzikrika, agar aku selalu berzikir padamu ya Allah, selalu mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, untuk selalu syukur padamu ya Allah. Wa husni ibadatika, dan untuk selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Insyaallah. Maka ikhwati semua kalau muliakan, ini cinta Nabi kepada Mu'adz. Kalau kita ingin dicintai siapa tadi? Nabi, salah satunya amalkan Pak setiap ba'da apa? Salat, Allahumma barik lana, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya, saya ulangi Pak. Satu, Mu'adz bin Jabal termasuk ulamanya para sahabat. Yang kedua, Mu'adz bin Jabal ini termasuk orang yang dicintai Rasul. Yang ketiga Pak, Mu'adz bin Jabal itu orang yang paling taat, orang yang paling patuh, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Inna Mu'adzan ummatun qanitun lillah." Sesungguhnya Mu'adz ini orang yang ahli ibadah. Masya Allah. Orang yang tunduk dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian ya, qanitun lillah itu adalah sebutan bagi Nabi siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, bahwasanya Nabi Ibrahim itu qanitun lillah, orang yang selalu tunduk dan taat kepada siapa Pak? Allah. Betul tidak Pak Nabi Ibrahim taat kepada Allah? Masya Allah, Nabi Ibrahim ya. Lihat, ketika Nabi Ibrahim mencintai anaknya Ismail Pak, kemudian datang kepadanya perintah untuk menyembelih, apa yang beliau lakukan? Sembelih. Cintanya kepada Allah jauh lebih tinggi daripada kepada anaknya. Sebelum itu Pak, ketika beliau mengetahui bahwa dia punya anak yang tadi 80-90 tahun, bahkan mendekati 100 tahun belum punya anak, kemudian lahirlah anak, ternyata disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menempatkan anaknya di tempat yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada pepohonan, tidak ada manusia. Beliau menculik membiarkan anaknya dengan siapa Pak? Ibunya siapa? Hajar. Di depan apa? Di dekat Baitullah, di dekat Ka'bah yang saat itu runtuh, yang saat itu rusak. Begitu kan? Kenapa mau begitu? Karena mentaati perintah Allah. Sampai ketika ditempatkan, bayangkan kalau ibu-ibu yang ditempatkan oleh bapaknya, yang oleh siapa? Suaminya ditempatkan misalnya di mana? Di Gunung Malayang. Kira-kira padahal di Gunung Malayang masih ada apa? Masih ada air, betul ya? Cik ibu-ibu kira-kira mau tidak? Cik ibu-ibu mau apa ya? Kan gitu ya. Ikhwati fillah semoga muliakan. Bayangkan ya, ini keluarga yang hebat, Masya Allah. Nabi Ibrahim disuruh untuk apa? Menempatkan Hajar dan Ismail di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka, ya Ibrahim, aina tadhhab? Hal tarakta hal tatrukuna, engkau meninggalkan kami fi wadin, di sebuah lembah, laisa lahu anis wa laisa lahu syai', yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak ada manusia, yang tidak ada apa-apa, engkau tega meninggalkanku. Kata siapa Pak? Hajar. Wajar ya, sebagai apa? Manusia. Tapi Nabi Ibrahim Pak tidak bergeming. Terus dalam hatinya sedih karena meninggalkan siapa? Anak istri. Tapi ini perintah siapa Pak? Allah. Terus beliau melangkah. Ya Ibrahim, atutrukuna, engkau meninggalkan kami, engkau tega meninggalkan kami. Nabi Ibrahim terus dengan sedih ya, terus berjalan. Maka pertanyaan yang ketiga, kata siapa? Hajar istrinya, ya Ibrahim, Alhamdulillah bihadza, apakah Allah yang memerintahkan ini? Maka kata Nabi Ibrahim, langsung beliau menoleh, nah, hadza amrullah, ini perintah Allah. Maka apa jawaban orang yang beriman, wanita beriman? Idzan la yudayyi'una, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Silakan kau pergi. Masya Allah, ini imannya mereka kepada siapa Pak? Maka Pak, dengan sedih Nabi Ibrahim ketika beliau meninggalkan anak dan istrinya,
Beliau berada di apa? Di sebuah bukit yang sedikit gitu ya. Saya lupa namanya, lupa apa? Di mana tempatnya itu lupa lagi ya. Di Saniyatul Wada kalau bukan Nabi ya. Di sebuah tempat beliau berdoa kepada Allah sebagaimana doa di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin min ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan anak keturunanku di tempat yang tidak, di lembah yang tidak ada pepohonan, di dekat baituka, di dekat rumahmu, yaitu apa? Baitullah al-Muharram. Liyuqimus shalah, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, kami lakukan itu agar mereka mau menegakkan apa? Salat. Faj'al af'idatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, maka jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka, mau menolong mereka, mencintai mereka ya Allah. Warzuqhum minas samarat, berikan rezeki kepada mereka ya Allah dari buah-buahan ya Allah. La'allahum warzuqhum minas samarat la'allahum warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan kepada mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka mau bersyukur. Masya Allah. Ikhwatifillah semoga memuliakan. Ini bukti taatnya siapa Pak? Nabi Ibrahim kepada siapa? Allah. Maka inna Ibrahim kana Ibrahim ummatan qanitan lillah. Bahwasanya Ibrahim itu adalah umat yang betul-betul taat kepada Allah. Maka kata Abdullah bin Mas'ud kata beliau, kunna nusyabbihu Mu'adzan bi Ibrahim. Kami menyamakan Mu'adz bin Jabal dengan siapa? Ibrahim. Maka Mu'adz bin Jabal disebut ummatun qanitun lillah, umat yang begitu apa? Taat kepada Allah. Masya Allah. Inilah siapa Pak? Mu'adz bin Jabal ya. Nah, terakhir tadi Pak, beliau itu meninggal di Syam. Jadi beliau ketika ke Yaman Pak, sampai Nabi meninggal, beliau itu berada di Yaman. Jadi Nabi wafat ya, karena kan tadi saya sampaikan beliau diutus ke Yaman di akhir-akhir masa hidup Rasulullah. Sampai Nabi wafat, Mu'adz bin Jabal masih berada di mana? Di Yaman. Sampai ketika Abu Bakar menjadi khalifah, maka Mu'adz bin Jabal pulang ke Mekah. Kemudian setelah itu diutuslah atau ikutlah beliau dengan rombongan ke negeri Syam. Di mana itu? Di Palestina, di Suriah dan lain sebagainya begitu. Kemudian akhirnya beliau wafat nanti di sana. Di mana di Syam. Terkena qaun. Apa taun itu? Terkena wabah penyakit. Disebut qaun amwas ya. Jadi apa namanya tuh yang ya Allah diceritakan ini sampai merah benjol begitu Pak. Dan sakit sekali, Masya Allah. Meninggal dunia dalam keadaan poin ini merajalela kepada para sahabat. Banyak para sahabat yang wafat meninggal gara-gara apa? Tahun ini disebut tahun Amwas pada saat itu ya. Dan banyak yang syahid gara-gara apa? Tahun ini. Jadi itu tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka satati, engkau akan datang ya, kauman, mendatangi sebuah kaum, bahwasanya kaum ini ahla kitabin, yaitu ahlul kitab. Jadi sudah saya sampaikan siapa itu ahlul kitab, yang turun kepada mereka apa tadi Pak? Taurat dan Injil ya, yaitu kepada pengikutnya Nabi Musa dan pengikut Nabi Isa alaihi assalam. Baik, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, seluruh nabi ini Pak, semuanya itu dalam keadaan muslim. Jadi nanti muslim itu ada muslim am, muslim secara umum, ada muslim khas, muslim secara khusus. Siapa muslim am, muslim umum itu seluruh nabi dan pengikutnya itu adalah muslim. Termasuk siapa? Nabi Musa. Nabi Musa muslim. Pengikut Nabi Musa muslim. Orang-orang Yahudi ya sebelum Rasul diutus itu muslim. Pengikutnya siapa? Nabi Isa, yang disebut apa pembelanya Nabi Isa? Hawari. Mereka pun disebut
Muslim. Paham ya? Nah, ini disebut muslim apa tadi? Amun, muslim yang umum. Artinya seluruh nabi dan pengikutnya adalah muslim. Yang kedua, muslim khos, muslim khusus. Apa yang disebut dengan muslim khusus? Disebut muslim khusus adalah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi diutus, Pak, kemudian banyak orang yang mengikuti Rasul, maka dia disebut muslim. Nah, orang yang tidak mengikuti Rasul, maka akhirnya tidak disebut muslim. Paham ya? Jadi tidak disebut muslim khos, muslim yang apa? Khusus. Ya, demikian. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, kata siapa Rasul? Hei Mu'ad, engkau akan datang kepada siapa? Kepada negeri, di mana negeri ini? Apa tadi teh? Adalah banyak yang ahlul kitab, banyak ahlul kitabnya. Kemudian ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, selanjutnya kata Nabi, ya, maka fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa anna Rasulullah, atau wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka serulah kalau engkau sampai kepada mereka agar mereka bersyahadat. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka pertama kali orang itu didakwahi adalah didakwahi dengan apa, Pak? Tauhid. Dengan kuatkan apanya? Tauhidnya. Khususnya bagi orang yang belum masuk Islam. Siapakah Allah? Begitu. Kemudian bagaimanakah Allah dan lain sebagainya. Itu yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang masuk non muslim. Sampaikan siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaannya Bapak yang semoga Allah muliakan, kalau kita berdakwah kepada orang yang sudah masuk Islam, datang kita ke kampung, kemudian mendakwahi mereka, apakah yang kita ajarkan harus tauhid dulu, kemudian apalagi tadi teh sholat dan sebagainya? Maka kata para ulama sama. Apa Pak? Sama. Kenapa? Karena tadi orang Pak mau beribadah kepada Allah ketika tauhidnya apa? Benar. Ketika tauhidnya kuat, masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, dalam hadis ini, ya, pertama ya intinya dalam bab syahadat ini, dalam bab tauhidnya ini, bahwasanya yang disebut dengan syahadat yang sebagaimana kemarin kita pahami, ketika kalian akan datang ke sebuah kaum, baik itu muslim maupun kafir, ya, maka terangkan makna syahadat. Jadi nutqan biha, diucapkan, wa ma'rifatan maknaha, diketahui maknanya, wal amala bi muqtadaha, mengamalkan konsekuensinya. 3 Pak dalam bab syahadat ini. Satu apa tadi? Ucapkan dengan apa? Lisan. Kemudian ma'rifatan maknaha, ketahui apa? Maknanya, pahami maknanya. Kemudian apa? Amalkan tuntutannya. Ini 3 hal. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kemarin kita sudah bahas tentang makna apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa makna syahadat kemarin, Pak? Coba ada yang tahu? Ini. Hadiahnya buku. Ada? Apa Pak? Makna syahadat yang kemarin sudah kita hati-hati Pak ya. Ini harus betul-betul mendarah daging Pak. Kita harus tahu mana apa? Syahadat. Kalau kita nggak paham makna syahadat ini, subhanallah ya. Jadi betul-betul harus memahami. Supaya apa? Supaya akhirnya kita tidak sampai melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, begitu. Apa kemarin makna syahadat? Menafikan kesembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah. Betul, itu rukun, Pak. Itu rukun apa? Syahadat. Nah, maknanya apa sebelum ke sana? Maknanya. Lihat, coba. Ucapan lisan diyakini dengan hati,
diamalkan perbuatan. Masya, itu iman. Nah, itu mana apa? Iman. Ini arti syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu apa maknanya, Pak? Tidak ada yang Ya. Oh. Hah? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Itu, Pak. Saya tanya, Pak, apa sesembahan ada tidak di dunia ini selain Allah? Ada tidak? Ada. Ini dulu, Ustaz. Mau yang mana? Udah punya belum? Yang ini. Nah, siapa tuh, Ustaz? Adek sini. Masya Allah. Apa? Baik, ikhwan yang sama kalau mengatakan. Jadi mana syahadat itu, Pak? Tidak ada sesembahan yang apa? Benar selain Allah. Artinya saya tanya tadi, apakah ada sesembahan lain selain Allah? Ada. Apa contohnya? Wah, menyembah apa? Ini teh batu, menyembah patung, menyembah pohon dan itu ada sesembahan, Pak. Tapi itu bukan sesembahan yang benar. Paham ya? Jadi bukan sesembahan yang benar. Sesembahan yang benar hanya satu. Apa itu? Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah semoga muliakan, dalam bab syahadat itu pertama fahami maknanya. Itu satu. Apa maknanya tadi? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang wajib disembah kecuali siapa? Allah. Itu satu. Yang kedua, dalam bab syahadat ini yang harus kita pahami rukun syahadat, Pak. Apa, Pak? Rukun syahadat. Artinya kalau tidak ada ini, tidak ada rukun ini, berarti syahadat kita nggak benar. Nah, apa ini rukun syahadat? Tadi yang disampaikan Pak Ageng, apa itu? Ada berapa? Dua apa rukun syahadat? Satu apa? Nafi. Apa nafi itu? Menolak, meniadakan. Tidak ada sesembahan tadi, Pak. Tidak ada sesembahan berupa batu, berupa pohon, berupa berhala, berupa bintang, malaikat, nabi, para wali, tidak ada yang disembah. Itu namanya nafi. Jadi rukun itu ada dua. Satu apa? Nafi itu apa? Menolak, meniadakan. Yang kedua apa? Isbat, menetapkan, mengecualikan, menetapkan. Apa menetapkannya? Allah hanya satu-satunya yang kita sembah. Paham ya? Kita tidak takut ibadah ya, tidak takut beribadah kepada jin, kepada penunggu apa misalnya? Duri, gitu. Jurinya Pak ya. Tapi kenapa? Karena sieun gitu. Kenapa takut kita dalam waktu yang gelap-gelap? Sieun ngerekam, sieun aya anu noel, sieun aya anu di saja benar. Kenapa? Karena memang dalam otak kita Pak ya. Dalam otak kita ketika kecil sok dising-sieunnan usaha orang tua kita kadang-kadang berjudi. Maksudnya apa? Supaya tumulin wae kan dirinya. Awalnya begitu. Itu satu. Yang kedua, kebanyakan kita Pak banyak nonton film apa tadi Pak? Uring. Subhanallah. Sundolna kolong nyiroro kalian ispindah namanya merok kala kidul. Naon deui Pak? Terakhir eta naon teh? Viral teh. Uka subhanallah. Nah itu yang akhirnya menerap di dalam benak kita, menerap dalam otak kita bahwa juri teh ayat begitu. Maka ibadah yang semoga muliakan, hati-hati dalam bab ini kata para ulama. Ingat rukun apa Pak? Syahadat. Ada berapa? Dua. Satu apa tadi teh? Nafi. Yang kedua isbat. Jadi saya ulangi, dalam bab syahadat itu yang wajib kita pahami satu apanya Pak? Maknanya. Yang kedua apa? Rukunnya. Yang ketiga syaratnya yang tadi kemarin sudah kita bahas. Apa syaratnya? Ada berapa kemarin? Ada 7. 1. Mohon 2. Ilmu. Aku mau nanya tahu lah Ustaz. Apa satu Pak? Ilmu.
ilmu, mengetahui. Yang kedua, meyakini. Yang ketiga, al-qabul, menerima dengan senang hati. Allah satu-satunya yang kita sembah. Kita terima, tidak ada sesembahan selain Allah. Yang keempat, apa yang dia patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu syarat dari lahir. Yang kelima, sidqu. Apa sidqu? Jujur. Artinya jujur itu sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Nah itu sidqu. Yang ketujuh, ikhlas. Hanya melakukan hanya karena Allah. Yang ketujuh, al-mahabbah, penuh rasa cinta. Nah, maka ikhwati fillah semoga muliakan, inilah tuntutan syahadat dan kita harus mengamalkannya. Maka ikhwati fillah semoga muliakan, ini yang diminta oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal agar beliau mendakwahi orang-orang Yaman agar apa? Agar mereka mengetahui makna syahadat. Kemudian mereka mengamalkan makna. Satu mengucapkan. Mereka mengucapkan apa? Syahadat. Kemudian memahami maknanya dan kemudian apa? Mengamalkan tuntutan syahadat. Nah, syahadat itu ada dua, Pak. Syahadat kepada Allah, syahadat kepada satu lagi Rasul. Syahadat kepada Rasul kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, syahadat kepada Rasul, Pak, itu ada 4 konsekuensi. Ada berapa? 4 konsekuensi. Satu, kata para ulama, at-tasdiqu fi ma akhbara, membenarkan yang Nabi sampaikan. Itu. Jadi kalau kita betul-betul bersyahadat, betul-betul syahadatnya benar gitu, Pak. Maka yang pertama harus apa? Benarkan apa yang Nabi sampaikan. Jangan ragu dengan apa yang Nabi sampaikan. Nabi menyampaikan surga dan neraka, yakini. Nabi menyampaikan ini itu, yakini. Nabi menyampaikan tentang ini itu, yakini. Itu tandanya orang bersyahadat kepada siapa? Rasul. Mohon maaf ya Bapak Ibu, banyak di antara kita, bahkan di antara orang-orang yang taat kepada Allah, tapi tidak membenarkan apa? Kabar dari Nabi. Bahkan menolak, Pak. Subhanallah. Pak, mohon maaf. Kalau ini ada kopi ya. Kopi, ya ini mah bukan kopi, apa namanya? Air putih. Mohon maaf, miskinnya panitia. Misalnya ini apa, Pak? Misal ini mau kopi atau air boleh. Kemudian Pak tiba-tiba datang apa? Gajah. Apa? Ngeong apa? Lalat. Apa kata Nabi? Kemudian apa? Ambil lalatnya, maka buang air. Tiba-tiba apa? Buang lalatnya, kemudian apa? Minum. Maka Pak, banyak di antara manusia itu bertentangan dengan ilmu kedokteran. Paham? Nah, jadi ikhwati fillah yang semoga muliakan, bab apapun yang Nabi sampaikan apa? Terima dengan senang apa? Hati. Maka Bapak yang semoga, Ustaz saya mah geli jijik Ustaz. Kalau geli apa geli bahasa Indonesia Pak? Geli jijik gitu ya, jijik. Kita membuangnya bisa karena jijik, boleh tidak? Boleh kali jijik mah. Yang tidak boleh itu menolak apa? Hadis. Paham nggak maksudnya? Menolak apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terima. Itu. Jangan pilah-pilah yang kita inginkan. Menurut kita benar, dalam otak kita benar, masalah. Berarti itu tidak membenarkan apa yang Nabi sampaikan. Ingat konsekuensi bersyahadat kepada Rasul. Satu apa tadi? Membenarkan apa yang Nabi sampaikan dengan syarat hadisnya adalah hadisnya sahih minimal hasan. Paham ya? Yang kedua, konsekuensi kita beriman kepada bersyahadat kepada Rasulullah adalah ta'atuhu fi ma'amar, mentaati Nabi, apa yang Nabi perintahkan taati. Nah kadang kita manusia kadang memilah-milih, Pak. Selera kita, apakah perintah ini menurut kita baik atau tidak? Begitu, Pak. Enak tidak buat kita, dipilah-pilah. Itu satu, naudzubillah. Atau yang kedua, Pak, apakah ini wajib atau sunnah? Ada sunnah iya, gitu, Pak.
Maka ikhwan dibilang semoga Allah muliakan, orang yang benar-benar dia itu mencintai Rasul, orang yang benar-benar dia konsekuensinya bersyarat kepada Rasulullah, dia mentaati apa yang Nabi perintahkan. Ya Pak, ada seorang laki-laki Pak, dia pakai apa ini? Gelang, pakai gelang. Kemudian karena Nabi SAW beliau menyampaikan, waihaka mana itu apa? Oh, minal wahina ya Rasulullah. Ini gelang ya Rasulullah dalam rangka untuk mencegah kelemahan saya. Jadi saya punya apa? Kelemahan, suka sakit, suka lemes dan lain sebagainya. Nah biar kuat sampai pakai apa ini? Gelang. Jimat lah kalau gitu ya. Jimat. Maka Nabi Ibrahim, buang. Fa innaha idza mutta wa hiya 'alaika, kalau engkau mati dan gelang ini masih ada di tanganmu, falan tufliha abada, kau tidak akan pernah beruntung selamanya. Maka ketika beliau mendengar apa yang Nabi sampaikan, langsung dibuang, langsung apa? Dicoplok, kemudian dijual, dibuang. Ini tanda apa Pak? Tanda apa? Masya Allah. Satu lagi Pak, ada orang yang pakai apa ini? Cincin. Cincinnya dari emas Pak. Maka Nabi melihat itu pakai cincin emas, kemudian langsung Pak mengambilnya, membuangnya, dibuang. Kemudian datang sahabat lain. Ini kan tidak boleh pakai apa? Cincin emas. Jadi kita tidak boleh pakai, yang laki-laki ya. Kalau perempuan silakan pakai emas. Boleh yang 2 kg, boleh 50 kg, boleh silakan ya. Kalau laki-laki tidak boleh pakai apa? Emas. Nggak boleh. Mau jam tangan, mau apa itu teh? Cincin, mau gelang, apapun nggak boleh pakai apa? Emas. Nah, maka Nabi membuang itu emas, membuang cincin itu. Look gitu ya. Kemudian setelah itu datang sahabat yang lain kepada orang ini, ambil itu, ambil, kemudian jual. Artinya Pak, kalau dijual boleh tidak? Boleh kan? Tidak ada haramnya. Yang tidak boleh itu dipakai. Tapi Nabi membuang saat itu. Maka kata sahabat yang dibuang cincinnya, aku tidak akan mengambil yang sudah Nabi buang. Paham maksudnya? Ini bukti bahwa para sahabat itu sangat sami'na. Apa yang Nabi sampaikan, lakukan. Apa yang Nabi perintahkan, lakukan. Tidak ada apa? Tidak ada nanya, Nabi ini teh wajib atau sunnah? Karena Nabi SAW bahwasanya apa? Afulih ya, panjangkan apa? Biarkan jenggot. Apa kemudian apa namanya itu? Ini apa namanya itu? Rapihkan apa? Kumis. Rapihkan kumis, biarkan jenggot. Nah, maka kadang dalam benak kita jenggot kemudahan kita kumaha itu disamu di dalam ini. Maka itu dibilang sebagai Allah muliakan afan banyak, punten banyak. Dalam bab, mohon maaf, dalam bab yang sepele Pak, dalam bab jenggot, dalam bab pakaian dan lain sebagainya misalnya ya, kata Nabi ini sebuah apa? Sunnah, ini sebuah pahala. Maka samina wa ta'ana. Punten Pak. Ketika kita ihram di mana? Ihram itu apa namanya? Melakukan ibadah apa? Haji atau umroh pakai pakaian ihram kalau laki-laki ya. Ketika ihram apa yang kita tidak boleh di dalamnya? Gunting kuku, ya kan? Kemudian apa lagi? Pakaian berjahit, apa lagi? Tidak boleh wangi. Pak, pertanyaan saya, apa hubungannya memotong rambut, memotong kuku, memotong ini dengan ibadah haji kita? Apa hubungannya? Pak, apa hubungannya Pak? Pan bagus atau apa namanya teh? Minyak wangi teh, apalagi dalam keadaan apa? Haji atau ihram, yang begitu pebalata, bukan pebalata apa? Pabulit, begitu krodit, begitu ya, yang baunya mata, sigananya teh, wah, kok orang-orang Afrika sebut jangan ya disebut gitu apa? Ya asal orang Indonesia kita para tahu ya kita semua tahu kalau tidak pakai apa? Pewangi. Ini Nabi tidak boleh pakai pewangi. Kita taat tidak? Apa hubungannya pewangi dengan ihram Pak? Apa hubungannya pewangi dengan tawaf? Apa hubungannya pewangi dengan haji atau umrah kita? Ada hubungannya? Apa dengan?
Paham maksud saya? Tapi inilah bukti apa? Sami'na yang Nabi perintahkan lakukan. Satu lagi yang ketiga, wajtinabu manahan wajadaro, yang Nabi cegah, yang Nabi larang, jauhi. Itu konsekuensi yang ketiga. Jadi yang Nabi perintahkan taati, yang Nabi larang apa? Jauhi. Ini konsekuensinya Pak. Masya Allah. Maka ikhwati fillah semoga muliakan. Mohon maaf ya. Memang ulama berbeda pendapat tentang misalnya salah satu contohnya. Ini saya sampaikan ini bukan apa-apa Pak. Karena ada orang yang menghina sunnah Rasul ini Pak. Kalau tidak menghina maka masalah gitu ya. Dianya tidak, misalnya mohon maaf nih, salah satunya bapak ini Pak jenggot. Kalau dia tidak menghina maka tidak masalah. Ini mah sudah dia tidak mengamalkan sunnah, sudah apa lagi? Menghina. Allahul musta'an. Maka orang yang seperti ini jauh dari ilmu. Jauh dari ilmu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, walaupun tadi ya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi apapun itu hukumnya bagi orang yang tadi Pak berkonsekuensi bersyarat kepada Rasul, apa tadi Teh? Taati yang Nabi perintahkan. Apa tadi satu lagi? Jauhi yang Nabi apa? Termasuk mohon maaf ya, salah satunya misalnya Afwan. Ini banyak orang yang mencemooh orang-orang yang ingin menegakkan sunnah. Cocok jenggot siga nanti, siga domba untuk dikunci. Kemudian ada orang mohon maaf ya, ingin menegakkan sunnah, celananya atau apa bajunya ingin di atas mata kaki. Apa yang dikatakan? Tapi celana kalau usin ku kulun ke anak sieun ku cacing. Subhanallah. Ikhwati fillah semoga kalau kita tidak mampu mengamalkan sunnah Nabi, jangan menghina, jangan mencela. Cuma dosanya double, Allahul musta'an. Satu tidak mengamalkan, yang kedua Pak. Sekali lagi Pak, terlepas dari ulama, ada yang ulama yang memakruhkan, ada ulama yang mengharamkan. Tapi ulama yang memakruhkan seperti siapa? Imam Nawawi, tetap beliau itu tidak memakai pakaian di atas mata kaki. Walaupun beliau itu apa? Menghukumi yang di bawah mata kaki tidak haram, tapi hanya apa? Makruh. Tapi beliau itu tidak melakukan itu, karena ulama itu hanya menetapkan saja hukum, mana haram, mana makruh, mana wajib, mana sunnah. Mohon maaf ya Pak ya, ketika seseorang melakukan ibadah sunnah pada sholat maghrib, ya hukumnya setelah sholat maghrib apa? Sunnah kan ya, sunnah apa namanya tuh? Rawatib. Pertanyaan saya, apakah ulama walaupun menetapkan itu sunnah tidak melakukan? Apa maksud saya? Jadi ulama itu hanya menetapkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Paham ya? Mana yang apa tadi lagi? Haram, mana yang makruh. Yang wajib dan sunnah mereka mengutamakan bagaimana caranya supaya bisa mengamalkan itu. Paham? Para ulama itu. Mana yang wajib, mana yang haram, mana yang satu lagi apa? Makruh. Walaupun makruh, mereka meninggalkan amalan itu. Gitu Pak maksudnya deh. Tapi mereka menetapkan hukum. Nah tinggal diskusi. Oh ini menurut ulama ini haram, ini menurut ulama ini makruh. Tapi tetap kita sami'na wa ta'na. Mau yang wajib, mau yang apa tadi? Sunnah. Mau yang apa lagi? Makruh, mau yang haram. Tinggalkan itu. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan. Maka ikhwati fillah semoga dimuliakan. Ada seorang ada seorang pemuda Pak menjenguk Umar bin Al-Khattab ketika beliau akan wafat, meninggal dunia. Beliau sakit ketika dia ditusuk. Kemudian datang pemuda nengok. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol pulang itu pemuda, kemudian melihat Umar bin Al-Khattab bahwa pemuda ini bajunya sampai ke dengkul, sampai ke mana? Sampai ke hanap gitu ya, sampai ke lantai, sampai di bawah mata kaki. Maka kata apa namanya itu Umar bin Al-Khattab, apa namanya ilayya, panggil dia kepada aku, panggil. Maka ketika si pemuda itu dipanggil lagi sama siapa? Umar. Apa kata Umar? Ya ulah, wahai anak muda, apa namanya itu irfa saubaka, angkat apa? Pakaianmu. Angkat pakaianmu. Kenapa? Fa innahu atqa li rabbika, karena yang demikian itu bisa lebih bertakwa kepada Tuhanmu, karena engkau mentaati perintah Allah. Angkat, jangan melebihi apa tadi?
angkat engkau. Kenapa? Karena itu lebih takwa engkau kepada Tuhanmu, wa anqa li rabbika, dan itu lebih bersih bagi bajumu. Apa maksudnya Pak? Sebab maka saat itu si pemuda ini langsung Pak sami'na wa ata'na. Walaupun bukan perintah Nabi, perintah siapa? Umar. Dan perintah Umar pasti beliau itu karena perintah siapa? Rasul. Masya Allah. Inilah bukti apa? Bukti orang yang betul-betul cinta kepada Rasulullah melakukan apa yang Nabi apa tadi Pak? Perintahkan. Maka saya ulangi banyak orang mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi perintah Rasul dia apa? Abaikan. Bukan hanya abaikan Pak, orang yang mengamalkan perintah Rasul itu malah dia apa? Dicemooh, dihina, waliyadu billah. Maka orang seperti ini, naudzubillah, cintanya hanya sebatas apa? Ucapan lisan, waliyadu billah. Maka konsekuensi imannya kepada siapa tadi? Rasulullah adalah apa? Yang ketiga teh menjauhi apa yang Nabi larang. Yang keempat, konsekuensi cinta kepada Rasulullah atau bersyahadat kepada Rasulullah adalah la yu'badullah illa bima syara'a. Tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat dari Nabi. Kita tidak melakukan ibadah kecuali dengan contoh dari siapa? Rasul. Nah, itulah bukti syahadat kepada siapa? Rasulullah. Tidak melakukan sholat, melakukan ini, melakukan itu kalau Nabi tidak melakukan itu. Kalau Nabi melakukan itu, lakukan. Inilah bukti apa Pak? Cinta kepada siapa? Rasul, atau bukti syahadat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam bab hadis ini selanjutnya tadi Pak, setelah mereka melakukan syahadat, maka melakukan apa? Perintah untuk apa? Melakukan apa? Sholat. Sholat apa Pak? 5 waktu. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ini kewajiban yang paling besar setelah apa? Syahadat. Setelah apa? Syahadat. Ya, jadi artinya orang perintahkan untuk apa? Sholat, begitu ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan sholat ini awal mula nanti dihisab. Ya, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Awal mula yang pertama kali nanti amalan dihisab di hari kiamat adalah apa? Sholat. Masya Allah. Ida sholahat sholaha as-sa'iru amalihi. Kalaulah bagus sholatnya, maka baguslah seluruh apa? Amalnya. Wa ida fasadat, kalau sholatnya rusak, fasada sa'iru amalihi, maka seluruh amalnya menjadi rusak. Itu gara-gara apa? Sholat. Masya Allah. Kemudian sholat itu Pak, kewajiban yang tidak ada tawar-menawar. Hatta orang yang sedang apa? Sakit. Orang yang sedang sakit tetap harus sholat. Hatta sedang dalam keadaan apa? Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berbaring pun tetap harus melaksanakan apa? Sholat. Jadi penting sekali sholat ya. Itu yang kedua. Apapun kondisinya tetap harus apa? Sholat. Yang ketiga Pak, baru sholat ini bahwasanya orang yang berani meninggalkan sholat, maka kata para ulama, walaupun khilafnya berbeda pendapat, ya, tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kalau orang sengaja meninggalkan sholat faqad kafara, yaitu sudah masuk apa? Orang-orang termasuk orang-orang apa? Kafirin. Naudzubillah subhanahu. Maka perintahkan apa? Sholat. Setelah itu baru naik lagi apa? Bayarkan zakat. Siapa yang mereka? Min agniyaihim. Tukhadhu min apa? Min agniyaihim. Diambil dari orang-orang yang apa? Kaya. Disalurkan ke orang-orang miskin. Ya, di mana zakat ini ada haul, ada apa? Nisab. Ada haul itu apa? Batas tahunan ya. Jadi kalau sudah 1 tahun, nah baru dibayarkan. Sebelum 1 tahun wajib bayar? Tidak. Ya. Satu lagi nih, nisab. Apa nisab deh? Iya, kadar wajibnya zakat. Ya, berapa? 85 gram emas ya, atau 20 misqal emas. Kurang lebih kalau sekarang emas itu 1 gramnya berapa? 1 jutaan lebih ya, 1 juta 1,2 berapa? Kali berapa? 80. Kalau perak, berapa perak? 200 misqal atau kurang lebih 595 gram perak. Kalau sekarang perak ini kurang lebih sekitar 15 ribuan Pak. Jadi kalau 595 hanya kurang lebih 9 juta, 10 jutaan. Jadi beda emas dengan apa? Perak. Dulu Pak, 595 gram perak dengan 85 gram emas nilainya setara. 1 dinar itu Pak untuk bisa beli domba. 1 dinar beli apa?
domba. 1 dinar 4,25 gram Pak. 1 gram tadi berapa? 1 jutaan. Berarti 4,25 juta. 1 dinar bisa beli domba. Nah itu setara dengan 10 dirham. 10 apa? Dirham. Jadi 1 kali 10-nya. Jadi kalau ini 80 ya apa namanya? 80 dinar ya, afwan. Tadi 20 dinar ya. Berarti ini 20 apa? 20 kali 10 jadi berapa? 200 apa? Dirham. Ya kurang lebih sekitar 590. Nah dulu masih sama. Sekarang mah jauh. Ini 85 juta, 90 juta. Yang emasnya yang perak berapa? Hampir 9 juta, 10 juta. Sangat jauh. Artinya Pak, kalau kita patokannya perak 10 juta, 11 juta, hati-hati itu juga masuk ke dalam nisab gitu. Tapi kalau kita patokannya mana? Emas. Berapa tadi teh? 85 gram, 85 juta. Punya uang 20 juta, sudah ada kena nisab zakat belum? Kalau emas belum. Kalau ke perak sudah. Nah, mana kata para ulama? Apakah patokannya emas atau perak? Jumhur ulama mengatakan emas. Kebanyakan ulama mengatakan apa? Emas. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan lebih baik perak. Kenapa? Karena ke perak itu lebih mencintai fakir miskin. Apa maksudnya? Karena ketika uang punya 20 juta Pak, sudah ada kewajiban zakat belum kalau ke emas? Belum, nanti belum dikeluarkan apa-apa, betul tidak? Tapi kalau patokannya kemana? Ke perak 20 juta sudah masuk, maka dia 2,5%-nya lebih pro kepada fakir miskin. Lebih pro, lebih ikhtiar, lebih hati-hati. Itu kemana? Ke perak ya. Tapi saya mau pakai pohon emas, enggak tenang naon ya. Tapi yang jelas lebih baik itu lebih apa namanya tuh? Pro kepada fakir miskin kata para ulama adalah kemana tadi Pak? Ke perak. Dan setelah berapa lama? 1 tahun baru dibayarkan. Sebelum 1 tahun ya maka tidak dibayarkan. Kalau misalkan nilainya jadi merosot di bawah nisab, maka dinolkan lagi. Haulnya jadi 0 lagi. Nanti kalau sudah masuk nisab lagi, hitung lagi itu baru masuk ke dalam apa? Haul tahun depan harus dibayarkan. Paham maksudnya Pak? Nah, demikian itu Bapak zakat. Yang terakhir tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati kalian ya, hati-hati engkau jangan sampai memakan harta terbaik apa mereka. Wa iyyaka wa makarima amwalihim. Hati-hati engkau jangan sampai engkau apa wa kawaima amwalihim. Hati-hati engkau jangan sampai memakan harta mereka dalam berbentuk apa? Kezaliman. Sudah bayar zakat tapi diambil lagi, jangan sampai. Wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati doanya orang-orang terzalimi, karena orang-orang yang terzalimi itu tidak ada apa? Hijab antara mereka dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu subhanahu melihatkan salah satu doa apa ya yang dikabul adalah doa orang yang terzalimi. Maka hati-hati jangan sampai kita menzalimi orang lain, menyakiti orang lain. Karena dengan menyakiti orang lain dan dia terzalimi, kemudian dia mengucapkan sesuatu yang buruk bagi kita, maka kemungkinan besar keburukan itu akan menimpa kita, karena kita didoakan oleh orang yang sedang apa? Terzalimi, dan doa mereka tidak ada apa? Hijab, pembatas antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ibadah yang semoga muliakan, demikian ya. Tadinya mau tambahkan faidah ya, faidah hadis ini, tapi karena waktunya tidak cukup, insya Allah mungkin ditambahkan nanti di lain kesempatan. Barakallahu fikum. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan. Falyatafadhal masykur. Ada? Tidak ada? Ibu-ibu tidak ada? Boleh lah, boleh. Apa? Ya, jadi langsung keluar pakunya. Terima kasih. Jadi yang pertama adalah tadi masalah zakat, dan di kita ada pajak. Nah ini bagaimana nih? Kadang-kadang kita sama gitu. Itu barang harusnya kena zakat, tapi juga kena pajak gitu ya. Nah ini bagaimana nih? Baik, masya Allah. Kedua adalah
masalah kepatuhan. Memang yang patuh biasanya bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu mah butuh ya. Ya, kalau ibu butuh, ya, yang patuh itu bapak. Nah, kepatuhan ini juga harus dilihat dari segi apa sebetulnya. Sehingga kita harus, wah betul, kita harus patuh. Terima kasih. Saya kira itu aja. Terima kasih. Masyaallah, barakallahu fiik. Tapi pertama tentang zakat dan pajak, apa bedanya? Kalau zakat perintah dari Allah, kalau pajak perintah pemerintah. Jokowi pemerintah. Kewajiban ya, kewajiban agama kalau zakat, kalau pajak kewajiban negara. Jadi dua-duanya berbeda. Nah, pertanyaannya bagaimana dalam suatu harta kita, uang misalnya begitu ya. Satu sisi wajib zakat, satu juga wajib apa? Pajak. Nah, maka mau tidak mau kita harus bayar dua-duanya. Sebagai apa? Patuh kepada agama, kepada Allah, patuh kepada pemerintah. Samina wa ta'na. Cuman Bapak Ibu yang semoga muliakan, alhamdulillah Pak, kalau saat ini ya, untuk zakat yang dibayarkan ke lembaga amil zakat yang resmi, maka nanti lembaga amil zakat ini mengeluarkan kwitansi, dan kwitansi ini nanti bisa menjadi pengurang pajak. Jadi kalau kita bayar zakat Pak ya, kemudian kita diberikan kwitansi, tapi sekali lagi Pak, kwitansi ini harus betul-betul dari lembaga resmi, lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Nah ini kalau ke lembaga yang resmi nanti diberikan kwitansi, dan kwitansi itu akan diakui sebagai pengurang pajak. Ini pajaknya sekian persen, misalkan 10% dipajak atau 11 atau 15. Nah kita sudah bayar nih zakat berapa persen? 2,5. Kita lampirkan buktinya, insya Allah itu bisa menjadi pengurang pajak. Ya, itu bisa diberikan kemana ke petugas ya. Demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, bab kepatuhan dari sisi apa kita harus patuh dan lain sebagainya. Allah alam ya, apa maksud Pak? Pertanyaannya mungkin yang saya tangkap ya, bahwasanya setiap yang Allah perintahkan kita patuhi sesuai apa Pak? Kemampuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha, taatlah kepada apa? Allah. Atau ittaqullaha mastata'tum, takwalah kalian sesuai dengan kemampuan. Jadi bab takwa, bab patuh itu sesuai dengan apa? Kemampuan. Tapi kalau meninggalkan larangan itu harus total, itu semaksimal mungkin. Yang namanya meninggalkan yang keharaman, salah awalnya itu adalah antara itu tidak mengamalkan. Contoh begini Pak, kalau sholat Allahu Akbar, itu butuh energi Pak, betul ya? Betul ya? Karena yang tadinya tidak mengamalkan menjadi mengamalkan, betul? Tapi kalau dalam bab haram Pak, misalnya tidak boleh minum khamar, tidak ada tawar-menawar, tinggalkan itu gitu. Karena asalnya kita tidak minum, paham maksudnya? Demikian pula bayar zakat semampunya Pak. Tapi ketika mencuri semampunya, dia jangan mencuri tapi semampunya aja gitu. Maling kan tuh gede-gede 200 juta heula gitu. Bapak Ibu sebab bab keharaman mah tidak ada semampunya, tapi harus apa? Total. Paham maksudnya Pak? Akan tetapi di saat atau di momen tertentu, kadang orang itu akan menjadi orang yang sulit meninggalkan dosa. Contoh Pak, kalau orang sudah menjadi pecandu narkoba, itu meninggalkan begitu berat, betul tidak? Sudah candu Pak, berat sekali. Maka sedikit demi sedikit bertahap, itu bisa yang Bapak begitu. Contoh yang lagi kedua, mohon maaf, misalnya Bapak ini rokok, ya awal mula berat, tapi lama kelamaan berat juga. Lama kelamaan insya Allah sedikit demi sedikit akan ringan begitu. Nah itu cara bertahap. Jadi intinya ikhwati fillah semoga muliakan, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apa tadi? Taati sesuai
totalnya ya, kecuali pada momen atau pada saat-saat tertentu di mana saat-saat itu akhirnya seseorang sulit meninggalkan perkara yang haram ya. Demikian bagaimana ya? Wallahu a'lam. Cakap panggilannya sudah maghrib, insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ada gunanya bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.